Welcome to Potret, podcast training and Encephal terkini. Cekrek, cekrek, cekrek. Benar kali ini mencet. Kali ini benar ya. Kalau kemarin soalnya ngedrum ya, bukannya Semua ini pencet, Pak. Nggak tahu soalnya, Pak. Nggak tahu settingannya di mana. Iya, soalnya pendatang baru. Iya. Bit, gimana puasa? Alhamdulillah. Bolong? Dari tiga, udah 3 hari kita hari ini ya. Dari 3 ya sekitar 3 lah bolong. Enggak dong, jangan. Nggak jadi puasa ya? Enggak, masih full. Tapi asik loh, lihat kamu puasa itu jadi baik hati. Soalnya kemarin yang puasa cuman kamu, tapi nyediain buka puasa untuk semua. Nah itu dia Pak, karena ada hadisnya Pak. Kalau kita memberikan makan buat yang berbuka puasa, dapat pahala. Apalagi yang orang yang berpuasa ngasih makan buat yang nggak berpuasa, pahalanya lebih gede lagi. Itu kesimpulan kamu aja ya. Oke, Bit. Kalau kita ngomong puasa pasti ngomongin juga stamina kita gitu ya. Betul, apalagi ngantor ya. Apalagi ngantor. Apalagi ngantornya jauh gitu ya. Rumahnya Pamulang sampai ke jauh banget itu. Kayak seseorang ya. Iya, kayak seseorang. Ini kalau kita ngomongin stamina berarti kita perlu ngobrol nih. Gimana caranya jaga stamina gitu. Tapi ngobrolnya sama siapa nih, Pak? Nah, harus yang ahli dong. Enggak mungkin sama saya kan. Iya. Kita panggilin security? Oh enggak. Itu aman tapi nggak aman setelah stamina itu ya. Oh iya. Iya, beda-beda. Ya, beda-beda ini dikit. Kita udah kedatangan seorang tamu nih. Luar biasa dong. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya, kepada Dokter Dedi Yanto. Dadah dulu, Dok. Halo, Den. Iya. Ini beliau ini adalah Medical General Manager. Betul. Kalbe Cempaka Putih, betul ya Dok ya? Betul sekali. Ini jauh-jauh loh dari Cempaka Putih sampai Pulau Lentut itu kurang lebih sekitar 20 kiloan ya. 20 kiloan, 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan. Kena swab nggak itu? Enggak ya? Oke, selamat datang Dr. Dedi ke podcast kita ya. Potret kita ya. Potret, betul. Terima kasih sudah diundang. Ya, sehat Dok ya? Sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh masuk, Bit. Ini pakai jas, kalau dibuka ototnya mengembang-ngembang ini. Ini berarti ketutupan jas ya. Iya betul. Ini juga tutupan jaket sih, gak enak ya. Begitu dibuka, belendung. perutnya yang belendung ya. Udah, ada tamu. Ya. Gimana, Dok? Sehat ya, Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan kita sudah mengundang Dokter Dedi. Ini kita mau nanya-nanya sedikit nih, Dok. Sama buat juga kasih informasi ke para gens yang ada di seluruh Indonesia untuk gimana sih ya untuk apalagi berbicara tentang stamina ya stamina Pak, ya? Di masa puasa. Iya, betul. Bukan sesuatu yang main-main ini gitu kan. Karena banyak orang yang puasanya batal gara-garanya memang dia tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Yes, betul sekali. Kayak gue puasa aja ya. Tapi gue ngelihat Abid ketika puasa gitu. Kenapa? Itu mempersiapkan dengan sangat baik. Oh gitu, iya dong, sahurnya 4 kali. Saya mau protes dulu. Gimana Dok? Kemarin katanya diundang untuk buka puasa, ternyata mau ditanya-tanya. Kurang lebih nanti buka puasanya di minggu depan, Dok. Jadi ditanyanya sekarang, buka puasanya minggu depan. Ini nanti kita buka puasa pakai ini, Dok. Tenang, Dok. Nah, nanti coba dilihat. Kalau kita langsung minum begini, stamina-nya bagus atau enggak gitu ya. Iya. Nah, apalagi khususnya pas lagi puasa begini ya. Langsung ini, Dok, saya masuk ke pertanyaan pertama nih, Dok. Siap. Bagaimana sih, Dok, sebenarnya tuh kita tuh agar bisa menjaga kondisi tubuh kita nih, Dok, saat sedang berpuasa, apalagi dalam bekerja nih, Dok ya. Iya, puasa yang bekerja ya, bukan puasa yang lagi tidur ya. Iya. Puasa yang lagi bekerja, Dok. Ya, jadi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu terkait dengan pola makan. Nah, pola makan itu saya bagi 3 yang perlu kita perhatikan supaya selama puasa itu kan orang yang paling sering dikeluhkan kan lemas ya. Iya, betul. Ngantuk atau ya kerjanya juga nggak bersemangat. Iya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan adalah jadi 3 tepat ya. Yang pertama adalah tepat memilih jenis makanan. Baik saat sahur ataupun saat berbuka. Ya. Kalau waktu beraktivitas berarti nomor 1 adalah kita memilih jenis makanan yang tepat pada saat sahur. Supaya apa? Supaya nggak ngantuk, supaya nggak kelaparan, supaya tidak lemas. Ya. Yang kedua adalah tepat jumlah. Ya, jumlahnya juga harus sesuai nih. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kita lemes. Atau kebanyakan ngantuk ya, Dok. Kebanyakan ngantuk. Lemes juga itu ujungnya ya. Kalau ngantuk berarti kebanyakan tuh, Bit. Langsung ketahuan itu berarti ya. Ya, jadi tapi kalau kita bilang jumlah, nggak hanya sebatas jumlah makan, tetapi jumlah air. Ya, jadi banyak nih yang mungkin makannya cukup,
Tapi airnya yang tapi kurang. airnya kurang. Jadi waktu saat berpuasa terasa haus. Haus kan ujung-ujungnya juga lemas. Iya, Ya. betul. Performa juga nggak optimal waktu bekerja. Yang ketiga adalah tepat jadwal. Ya. Jadi perlu diperhatikan nih, misalnya kapan waktu kita sahur itu waktu yang tepat kita makan. Waktu berbuka kapan sebaiknya. Nah, itu juga ada ininya ada triknya. Ya, Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Betul. Oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan istirahat ya atau tidur. Itu juga harus cukup. Ya, jadi kalau kita berpuasa makannya udah bagus, tapi tidurnya kurang. Ya ngantuk juga, Iya. lemas juga. Iya, Dan iya. yang terakhir adalah beraktivitas ya. Jadi kalau bisa saat berpuasa itu tetap melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Oh. Karena olahraga itu yang akan membuat kita menjadi lebih prima pada saat melakukan olahraga, termasuk dalam memilih makanan akan menjadi lebih lebih aware untuk memilih jenis makanan yang sehat. Saat kita olahraga rajin gitu. Betul. Oh. Karena berasa mungkin ya kalau misalnya olahraganya nggak benar, makannya juga pasti biasanya nggak benar gitu ya, Dok. Biasanya begitu. Jadi mindsetnya sudah terbentuk biasanya pada saat kita melakukan olahraga secara rutin. Jadi tetap ya, walaupun puasa kita harus tetap olahraga ya, Dok ya. Disarankan begitu ya. Jadi karena sebetulnya kan kita berbicara tentang stamina Ya, ya, performa saat Ya. bekerja. Nah, jadi olahraga itu merupakan penunjang penting ya untuk melakukan aktivitas secara prima sebetulnya. Ini olahraga beneran ya, Bi? Olahraga Bukan- beneran. Bukan olahraga malam loh ya. Beda. Bukan, susah Pak, keramas. Tadi kan 5 ya disebut dokter tadi. Ada 3 yang 2 kan istirahat sama berolahraga. Ini harusnya puasa nggak puasa juga harusnya kita jalani juga gitu ya. Ya. Tadi yang 3 nih tepat 3T tadi nih. ya, 3T tadi tepat tadi. Kalau kita bagikan teman-teman yang puasa ini kan ada 2 sesi ya, Dok. 2 sesi. Kayak lagi webinar aja. Ini webinar atau apa sebenarnya? 2 sesi sahur sama sesi buka. Nah, kalau kita ngomong tepat, gimana caranya tepat di sahur dan bagaimana tepat dibuka gitu, Dok? Oke. Kita ngomongin sahur dulu ya. Ya, Oke, sahur dulu, siap, boleh, siap, sahur siap. dulu. Jadi sebetulnya kita ngomongin dulu tepat jenis ya. Tadi kan tepat jenis ya. Ya. Jadi bagaimana nih jenis makanan yang Yang sebaiknya pas. kita pilih ya pada saat kita sahur Betul. sehingga nanti pada saat masuk puasa kuat gitu kita ya. kuat, Hmm. tidak lemas, tidak ngantuk, Iya. ya kan? Yang pertama adalah pilih jenis makanan yang memiliki kandungan kalori atau energi yang tinggi. Jadi gini, badan kita itu ya memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan energi. Oh, Sama oke. kayak Kayak kita onta. punya iya. Onta punya makan air itu kan. Oh iya. Air dan makanan juga Karena makanan sebenarnya. juga ya, Dok. Ya, Pak Agung nih suka motong nih, jadi bingung kan dokternya. Silakan Dok. Jadi sama ya seperti Iya. kita punya uang ya. Jadi kalau misalnya kita habis gajian ya berat. Yang pertama-tama kan kita pakai dulu buat bayar-bayar. Iya, betul. Kalau ada lebih kita tabung kan. Ya betul, Ya, betul. sama badan kita juga seperti itu. Oke. Yang pertama pada saat kita makan ya, pada saat sel-sel tubuh kita sudah cukup makan dan masih ada energi yang berlebih, maka akan disimpan. Disimpannya di mana? Di dalam otot kita dan di dalam liver atau hati. Oke. Makanya tadi saya bilang olahraga itu penting. Karena olahraga membentuk massa otot. Oh, Massa otot supaya- itu seperti brankas. Tahu nggak? Iya. Buat nyimpen duit jadi makin besar brankasnya, Iya. nyimpen duitnya kan makin banyak. Oh gitu. Jadi kita lebih tahan lapar Makanya sebetulnya. Oh, Ini ototnya jadi semakin gede, simpanannya banyak gitu. Betul. Tapi apakah otot itu nyambung dengan besar badan, Dok? Maksudnya otot yang besar berarti badannya juga besar gitu. Ya pasti badannya itu sebetulnya gini, yang membentuk badan terlihat besar itu kan sebenarnya ada 2, otot dan tulang. Ada orang yang tulangnya besar. Itu beneran Dok. Ada orang yang tulangnya besar tuh beneran Dok. Betul. Ini Ada orang yang tulangnya besar, ototnya besar akan terlihat lebih besar. Ada orang yang tulangnya kecil tapi dia ototnya besar. Nah, itu juga bisa membantu kan, tubuhnya akan terlihat lebih atletis. Oh. Jadi besar itu belum tentu karena ototnya, bisa jadi tulangnya yang besar gitu, Dok. Ada orang seperti itu yang Jadi tulangnya berat besar. badan itu bisa jadi karena tulangnya besar juga bisa ya, Dok? Betul sekali. Oke. Dan laki-laki memang cenderung lebih berat dibandingkan wanita karena memang laki-laki tulangnya lebih besar kan. Iya. Itu salah satu faktor. Kembali lagi ya tadi ya. Kembali lagi Dok.
Kenapa kita harus mengasup jenis. makanan yang memiliki kandungan Kalori. energi yang besar? Hmm. Karena satu, pada saat kita sahur kita memberi makan sel kita. Ya. Sel dulu nih, karena semalaman kan tidur. Ya. Waktu tidur kan kita tetap bernapas, jantung bekerja, ya semua bekerja. Itu sel itu walaupun kita tidur, sel kita tetap butuh makan. Oke. Jadi waktu kita bangun, kita memberi makan sel-sel ini dulu. Ya, betul. Oke. Nanti kalau selnya sudah cukup makan, kita harus mengisi tabungan karena setelah imsak kan nggak boleh makan. Iya, Ya. Ya intinya apa? Tabungan ini harus kita isi penuh sehingga pada saat kita tidak makan, Aman. sel kan nggak mau tahu. Iya ya, dia tetap Dia makan tetap terus butuh ya? makan. Iya. Oh. Nah, pada saat Egois berarti. karena pada saat kita tidur pun ternyata sel bekerja kan, organ kita bekerja. Mhm. Jadi kita harus mengisi tadi tuh cadangan energi. Makanya makanlah dengan kandungan energi yang cukup Oke. supaya sel diberi makan, Ototnya cadangannya juga masuk. Bisa masuk tahan- tuh bisa di tahan otot seharian dan tuh. di liver. Iya. ya. Tubuh kita mampu menyimpan cadangan energi dalam waktu 10 sampai 12 jam di dalam hati dan otot. Namanya glikogen. Oh. Ya. Jadi sewaktu kita tidak makan tapi sel butuh makan, Dia yang ngambil tadi dari bilang situ. egois itu Iya. ya. Dia Maka ngambil. glikogen ini akan dikeluarkan. Sama lah kalau kita lagi bokeh, Iya. yang dicari nggak ada ya Ya, cari buka tabungan. tabungan dong. Iya, iya. Sama tubuh kita juga begitu. Perasaan gue setiap hari begitu. Bokeh terus dong gue. lanjut. Ya, itu jadi- kan sorry dok. Tadi itu kan adalah makanan yang energinya banyak gitu ya. Kalau misalnya secara contohnya aja dok. Ya, Makanan contoh apa tuh dok? makanannya apa gitu. Belum selesai itu sebenarnya. Oh, iya, Energinya besar, Ah. tetapi mengandung keragaman gizi. Ya, jadi gini, Oh. manusia itu hidup butuh gizi, nutrisi kita bilang ya. ya, ya. Dibagi dua, nutrisi makro dan nutrisi mikro. Betul. Makro itu karbohidrat, Hmm. protein, lemak. Hmm. Karena dibutuhkan dalam jumlah besar, Banyak. makro makanya. Ya makro. Ada lagi mikro, Ya. jumlah kecil, ada dua, vitamin dan mineral. Oke. Jadi waktu kita makan pada saat sahur ataupun berbuka sebetulnya juga karbohidrat ada, protein, lemak, vitamin, mineral nggak boleh dilupakan. Jadi mengandung kalori tinggi dan keragaman gizi. Oke, jadi Ya. sebenarnya sebaiknya kalau sahur tuh 4 sehat 5 sempurna gitu kalau cara makannya gitu. Kalau dulu tahun 80 atau 90 saya Sebenarnya. bisa bilang betul. Tapi karena sekarang enggak ya? sudah tidak 4 sehat 5 sempurna, sudah berubah zaman. Oh. Ya. Sekarang itu namanya pedoman gizi seimbang. Oh. Kalau dulu kan 4 PGS. sehat 5 sempurna ya. Ya. Nasi, Lauk pauk plus protein segala macam. susu, ya kan? Ya, betul. Kenapa? Karena dulu orang Indonesia cenderung kurus-kurus. Ya, kurang gizi ya. Ya, tapi sekarang Kelebihan. banyak orang Indonesia yang kelebihan gizi. Iya, Jadi nggak bisa nih 4 sehat 5 Dokter sempurna. ngomong kelebihan gizi kok langsung nunjuknya ke saya banget. Gue juga langsung lihat begini kok, Bit. Iya, iya, iya. Begini gitu kayaknya, kelebihan gizi. Soalnya saya nyari kulkas nggak ada. Jadi mirip ya, Dok. Nah, gitu dong dok. Ya lanjut dok. Jadi sekarang itu pemerintah membuat pedoman gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu tadi memenuhi keragaman gizi, porsinya sesuai, jangan kebanyakan, jangan kurang, olahraga secara teratur dan menjaga kebersihan makanan dan diri. Hmm. Jadi supaya berat badannya itu masuk ke dalam berat badan ideal. Jadi tadi ya, jadi sahur itu kalorinya atau energinya besar dan mengandung keragaman gizi. Ya. Supaya apa? Ya supaya pada saat nggak makan badan Ya. cukup menyimpan Energi ya. energi, cadangan energi. Energi ya. Ya jadi kita nggak lemas, nggak lapar gitu ya. Iya. Dan satu lagi, memang sebaiknya dipilih makanan yang tinggi serat. Tinggi serat Nah, ya. tinggi serat itu punya peranan untuk membuat kita menahan kenyang lebih lama. Sayuran itu ya, Dok. Sayuran, buah-buahan, Serat itu bahasa Inggrisnya fiber ya dok ya? fiber. Fiber optik berarti. Fiber itu yang di gerbangku tuh gue tutupin pakai fiber tuh. Kenyang tuh minuman. Makan itu ya. Oh, jadi Fiber, harus tinggi serat ya, Dok, ya? Betul. Jadi Oke. mengandung keragaman gizi, ya energi, tinggi serat. Kalau Oke. lauk itu pasti tidak tinggi serat ya, Dok? Tergantung. Lauk kan banyak macamnya ya. Kayak misalnya daging, telur, ayam gitu, Dok. Ya. Jadi daging, telur, ayam itu adalah sumber protein. Ya. Ya, sumber serat itu banyak di sayur, Sayuran. buah-buahan dan kacang-kacangan. Tempe berarti bagus ya, Dok? Bagus. Itu juga seratnya tinggi. Jadi dia sumber protein, Oh. sumber serat dan sumber bakteri baik.
untuk kesehatan saluran pencernaan. Padahal Tempe itu tempe. disepelein loh tempe itu. Tapi tempenya bukan tempe bubur kertas. Eh? Bukan tempe pakai bubur kertas. Bukan ya. Bukan, tempe yang ori ya. Iya, Tempe iya yang lah. ori. Iya, bukan tempe palsu lah. Iya, ya. bukan. Ini kan untuk tepat jenis ya, Dok ya. Tadi kan ada tepat jam sama tepat Nah, yang kedua tuh tepat jumlah dulu. Jumlah dulu. Ya, Ya, jadi jumlah. jumlah itu ya porsinya juga kira-kira ya sesuai dengan kita. Jadi kalau porsi itu diatur ya sesuai dengan berat badan ideal kita. Sebenarnya ada hitungannya. ada hitungannya. Ya, tetapi secara sederhana ya. Ya, Kalau gampangnya. kita makan nih Ya, ya, gampangnya untuk gitu. gampangnya. Piring nasi kan bulat ya. Heeh. Ya. Ya, ada sih yang kotak tapi Langsung mikir. Tadi gua udah mau komentar gitu. Gue udah langsung mau komentar, saya piringnya prisma segitiga. Oke. Ya. kita anggap aja semua Bulat. bulat Ya, ya. bulat. Jadi dalam bulat itu setengahnya kita bagi nih, garis imajiner ya. Ya, oke. Setengahnya itu kita isi sayur dan buah. Saya nggak suka buah, ya udah isi sayur semua. Oh, nggak apa-apa. Setengahnya gitu, dong. nggak apa-apa. Setengahnya nih. Berat juga ya. Kalau orang Indonesia kan 3/4-nya nasi. Iya. Udah nasi. Bahkan Apalagi- full kalau bisa. Iya. Dok. Sayur sama lauknya di atas doang. buat manis doang. manis ya. doang. Jadi setengahnya itu kita isi sayur atau kombinasi sayur dan buah. Hmm. Sisanya nih, ya sisanya tergantung nih. Kita sekarang masuknya berat badannya seperti apa? Kalau Kurus. saya rasa saya kayaknya gemuk nih. Aha. Ya berarti dari setengahnya, sepertiga dari setengahnya Ya. itu isinya nasi. Sepertiga. Tiga. Sepertiga. Tiga. Ya. Siap. Ya. Sisanya lauk. Coklat. Oh, enggak. Kayaknya nggak mau banget ini ya. Nggak mau rugi kayaknya nih. Tetap ya usaha Ya, dulu. tetap usaha terus ya. Lauk ya, Dok ya. Lauk bisa ya dari daging, ayam, telur, ya tahu, tempe. Nah itu ya. Ya, Ya. pokoknya kita nggak usah mikirin goreng dulu apa bakar dulu apa rebus dulu, yang penting itu dulu aja, Dok. Betul. Itu. Takarannya dulu ya. Kalau sebaliknya nih, kita badannya cenderung kurus. Hmm. Jadi dari setengah 2/3-nya nasi. Oh, Ya, karbohidratnya sisanya- dibanyakan iya, malah ya. sisanya lauk ya. Hmm. Atau masuknya berat badannya udah ideal. Setengah-setengah boleh tuh. Hmm. Oh, Setengahnya nasi, setengahnya lauk. oke. Ya kalau misalnya aduh saya kok sayurnya pengen lebihin dari setengah, lebihin, ngunjungin. Boleh nggak? Ya boleh. Ya nggak ada batasan mereka untuk sayur. Kalau untuk sayur Kalau nggak yang ada. lainnya dok, Yang lainnya ya nasi sebaiknya dibatasi ya kalau ya salah gini. siapa tahu ya, siapa tahu. Nasinya setengah. Berapa tadi? Sepertiga Ya. ya, nasi sepertiga. Ya tergantung Ini. kamu berat badan. Tapi tingginya segitu. Jadi tumpeng. Makanya saya bilang piring datar. Piring Oh iya, iya. Jangan bukan begini. begini ya. Bukan Apalagi pakai mangkok. Bukan Gitu. mangkok. Oke, itu jumlah, Dok. Kalau Iya. misalkan untuk jam, Jadwal ya. jadwal. Ha. Jadi kalau kita bicara sahur ya memang sebaiknya pada saat sahur itu jangan terlalu awal. Ya. Jadi tapi jangan terlalu mepet juga ya sama imsak karena kan Tahu-tahu nanti udah makannya bercut, wah, nggak jadi ya. Iya nggak jadi atau makannya jadi terburu-buru. Ya. Ya jadi ya mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam lah sebelum imsak makan. Jadi jangan terlalu awal untuk sahur. Jadi itu. Jadi Memang makan terburu-buru itu mempengaruhi ya dok. Maksudnya kan ada orang kayak saya gitu memang cenderung makan cepat bukan karena terburu-buru tapi memang cepat gitu. Suruh pelan-pelan jadi kayak gimana gitu rasanya gitu. Itu memang berpengaruh ke hasil tadi yang kita simpan, yang kita pakai nantinya gitu. ya. Jadi kalau idealnya itu kan makanan itu dikunyah ya. Oh iya, Iya dong. disedot ya loh. Mie gitu sedot gak dikunyah gitu ya. Dikunyah ya. Dikunyah ditelan ya, bukan Iya. mamah biak. Ya dikunyah antara 12 sampai 20 kali di mulut. Ya, tujuannya apa? Ya sebetulnya ada tujuannya pada saat makanan itu kedorong dari mulut kan masuknya ke lambung ya. Lambung itu kerjanya udah nggak keras ya? iya, udah sesuai dengan porsinya dia. Ya. Ya, tapi kalau kita ngunyahnya sedikit, langsung telan, kerja lambung akan semakin berat. Ya, kerja ususnya juga akan semakin berat. Nah, ini masalahnya apa? Jadi pada orang-orang yang punya penyakit saluran cerna atau yang sensitif, hal ini dapat menyebabkan ya mereka itu akan mudah begah, ya sebah, Sebah. kembung. Karena proses pencernaan makanan menjadi lebih lama, ya itu bisa menstimulasi pembentukan gas. Oh, itu bisa jadi puasanya bisa jadi batal gara-gara itu tuh karena makan terlalu tergesa-gesa, Tergesa-gesa. begah, di tengah-tengah udah nggak kuat gitu ya.
Jadi jamnya itu dari imsaknya berarti kalau sahur ya, bicara sahur ya. Sahur, iya. Jadi jangan terlalu awal dari imsak. Jangan terlalu mepet juga. Nggak Ya, boleh tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa. jangan pokoknya gitu ya. tergesa-gesa. Betul. Gitu. Oke, Jadi oke. udah 3 tuh semuanya masuk ya. Ya. Hmm. Jadi tadi harus nutrisinya, harus jenisnya benar, Bisa benar, jumlahnya pas, kemudian waktunya juga harus jadwalnya pas. juga harus Jadwalnya pas. Saya tambahin satu ya. Saya sedikit koreksi ya. Iya. Makanan digoreng. Jadi sebetulnya paling baik nomor 1 adalah kalau kepiting lehernya di mana? Kebetulan saya mau jualan kurma.